berkat ya nanti kan melalui doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Heri. Untuk itu Pak Heri dipersilakan. Silakan Pak. Ini ya tertutup ini. Nah, ini aja. Baik, anak-anak yang di rumah, baru kali ini kita pengarahan satu sekolah. Ini menjadi tren baru supaya tetap semangat, tetap kompak. Selama ini kan hanya satu persatu. Kita awali dengan doa pembukaan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh indah kasih-Mu pagi ini kami rasakan. Kami bisa berkumpul seluruh siswa, seluruh guru dalam satu link yang sama. Hari ini kami akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah dan para Wakil Kepala Sekolah untuk urusan PTM. Semoga kami dapat mendapatkan info yang valid untuk kegiatan ini ke depan, dan semoga kami semakin sadar bahwa PTM penting, bahwa sekolah offline penting. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan seluruh info dengan baik. Kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada Santo Stanislaus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Untuk selanjutnya anak-anak kita akan langsung masuk ya ke pengantar dari Pak Pambong selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Stanislaus ya tentang kegiatan kita mulai minggu depan ya untuk kegiatan PTM. Kepada Pak Pambong dipersilakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Terima kasih yang sudah hadir. Kalau bisa lihat di chat itu ya, sudah beberapa yang belum hadir. Semoga bisa mendengar suara. Bisa mendengar suara saya yang di rumah? Bisa. Bisa satu orang yang merespon supaya kita segera mulai. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Ya, baik. Ya, hari ini khususnya untuk perwalian kita membicarakan tadi Ibu telah menyampaikan tentang PTM pembelajaran tatap muka 100%. Perlu kami sampaikan tersentral seperti ini supaya informasi yang disampaikan itu satu suara. Ya, nanti Bapak Ibu para wakil akan menambahkan baik dengan bidangnya kurikulum atau tata tertib atau juga menambahkan secara umum yang lain sehingga kita mendapatkan informasi yang sama. Maka dijadikan satu dalam Zoom meeting pagi ini. Nah, kalau kamu dengar di koran dan di televisi dan seterusnya itu memang ada pembelajaran tatap muka 100%. Seperti apa nanti kita akan jelaskan. Nah, apa yang mendasari adanya pembelajaran tatap muka ini, PTM ini, yakni SKB 4 Menteri, surat keputusan 4 Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 4 Menteri ini mengeluarkan satu surat keputusan. Dan ini sudah diseminarkan, dan kami juga mendengar, kami diundang. Ya, intinya adalah pandemi ini semakin melandai, semakin baik, kondusif, maka buat level 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Surabaya itu sudah termasuk level 1. Maka untuk itu boleh menjalankan PTM 100%. Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah membuat surat, walaupun itu ditujukan khusus untuk yang SD dan SMP,
intinya juga sudah mulai mengatur jadwal untuk PTM 100%. Karena kita warga Kota Surabaya, maka kita juga menjalankan hal yang kurang lebih sama. Pengaturan jadwal masuk dan seterusnya itu diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan atau sekolah masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, untuk SMA Stanislaus kami sudah rapat, sudah pertemuan guru karyawan, dan nanti pada hari ini juga akan disampaikan kepada orang tua kalian tentang edaran ya PTM ini. Jadi dasarnya adalah karena kita sudah melandai pandemi ini, walaupun kita tetap harus waspada ya, prokes ketat itu tetap kita jalankan. Yang kedua, kondisi pendidikan selama hampir kurang 2 tahun kita tidak ada pembelajaran tatap muka penuh. Dan ini untuk generasi muda itu berbahaya sekali, lost generation. Ya, sosialisasi antar kita, interaksi antar kita tidak terjadi. Dan ini memprihatinkan, terutama untuk yang di daerah-daerah ya. Itu kita mungkin kamu juga sudah mulai datang. Dan kita sudah melakukan ini hampir 2 bulan sejak tanggal 13 Oktober 2021 yang lalu. Nah, dari apa yang kita lakukan ini pengalaman sungguh luar biasa bagi kita, guru, karyawan, juga anak-anak yang sudah hadir ke sekolah. Dari evaluasi kami harian, kami lihat juga dicek oleh pihak yayasan, oleh kecamatan, Satgas Covid juga, puji Tuhan juga berjalan dengan baik, lancar. Nah, pengalaman ini sungguh berharga bagi kita dan memberanikan kita untuk juga melangkah ke depannya untuk PTM pembelajaran tatap muka 100%. Ya, mungkin ada orang tua atau anak-anak yang ketakutan dan seterusnya, tapi juga ada yang berani, ayo Pak masuk Pak, orang tua ada yang WA saya Pak kapan 100%-nya. Maka mulai Senin tanggal 17 Januari kita akan memulai itu PTM 100%. Nanti ada pengaturan ya modelnya yang kita buat. 1% seperti apa nanti akan kita sampaikan ya. Kurang lebih seperti SMA yang lain juga, mungkin juga seperti SMP yang lainnya sama, kurang lebih sama intinya yang kami buat. Dan itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kami guru karyawan siap di sekolah ya dengan segala fasilitas kelengkapan yang minimal dibutuhkan, perlukan oleh kita. Dan kamu sendiri yang sudah masuk sudah bisa melihat ya, termasuk beberapa fasilitas tentang pendingin ruangan dan sebagainya. Pasang itu juga akan mulai segera dibenahi mulai hari ini dan besok dikerjakan sedemikian rupa. Jadi itu pengantar dari saya. Mari kita dukung ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kegiatan yang terjadwal ini nanti bisa kita jalankan dengan baik dan tatap muka betul-betul jalan seperti yang sudah berlalu itu ya. Cuma kalau sekarang 4 kelas nanti 10 kelas itu akan kita jalankan. Nah seterusnya, jadi mari kita dukung ini terutama anak-anak sekalian, tidak usah terlalu takut, juga tidak usah seenaknya ya. Toh kamu juga pernah ke mall, pernah juga parkir banyak orang, kok bisa berani ya. Di sekolah sudah terjaga sedemikian rupa. Harapan saya nanti kamu bisa mengikuti ini dengan baik sehingga interaksi antar kita guru karyawan antar siswa itu terjadi, dan itu sesungguhnya adalah pendidikan. Itu pengantar saya. Untuk selanjutnya silakan nanti dari Bu Lili akan menyampaikan terkait dengan penjadwalan seterusnya. Taktiknya nanti akan disampaikan oleh Bu Tati. Nanti kalau kamu mau tanya dalam pertemuan ini silakan, ya, nanti kami bisa jawab. Terima kasih. Ya, anak-anak tadi dari Pak Mahmud sudah menyampaikan ya landasannya kenapa kita akan melakukan PTM dasar ya. Lalu secara detail kita akan langsung aja mendengarkan penjelasan dari Bu Lili dan nanti lanjut ke Bu Sulate. Baru nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Semoga aja dengan penjelasan beliau berdua secara detail kalian bisa memahami. Begitu, untuk itu kesempatan berikutnya monggo dipersilakan. Selamat pagi Pak Pambong, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ada PPT nanti yang bisa kamu baca nanti siang sesudah acara pertemuan ini akan disiarkan untuk kamu mencermati kembali ya. Jadi
Ini yang tadi udah disampaikan Pak Pamong. Ini SKP-nya 4 menteri. Lanjut. Ya, ini dasar-dasarnya. Lanjut. Kemudian ini pengalaman kita kan sudah mulai tanggal 13 Oktober ya. Dari awal itu maju mundur mau PTM, tetapi ternyata pengalaman itu sungguh-sungguh sangat berharga ketika masa-masa yang sama-sama kita harapkan segera tiba ya. Lanjut. Nah, hilang. Baik. Oh, tadi. Sabar. Ketika dari ini terjadi, kita sudah banyak belajar sabar ya anak-anak ya. Jadi ini adalah ujian bagi kita untuk kita menjadi orang yang sabar dan tawakal. Iri. Jadi ini selama ini sudah kita melalui banyak hal ya. Ada banyak kesedihan, kita banyak kehilangan orang-orang yang terdekat dengan kita ya, teman, orang tua dan sebagainya ya. Harapannya ketika masa-masa yang kita harapkan ini tiba, euforia itu akan terasa ya. Tetapi jangan lupa kalau pandemi ini bisa balik lagi ya. Bisa balik lagi kalau kita tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Tentu kita semua tidak kepingin dikurung lagi kayak kemarin. Maka kita harus saling menjaga. Bapak Ibu guru di sekolah ya mempersiapkan ini dan itu deridil ya. Satu persatu diperhitungkan. Nanti keterlibatan anak-anak di sekolah itu juga sungguh-sungguh kami perhitungkan. Jangan sampai nanti karena senang sementara ya dengan kebebasan yang baru tiba lalu terjadi penularan lagi dan sebagainya. Wah, nanti buyar lagi sekolahnya gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama saling menjaga. Antar kamu dengan teman itu juga harus saling menjaga ya. Kalau kamu sayang pada teman-temanmu, sayang dengan kondisi yang sudah membaik ini, ayo sama-sama kita jaga, begitu ya. Dan sekarang mari kita akan melangkah ke depan untuk kebaikan kita bersama, ya, terutama kebaikan Anda sebagai generasi muda, generasi Y ya. Ini yang ada di hadapan saya adalah generasi Y. Oke, PTMT yang dijelaskan PTM 100% yang dijelaskan itu oleh Dinas Pendidikan, Riset dan Teknologi itu harus memenuhi protokol itu ada A, B, C, D sampai G ya. Menggunakan masker yang sesuai ketentuan, menutupi mulai hidung sampai mulut sampai dagu ya. Sering-sering kalau pakai masker itu dipelorot hidungnya yang biar bisa bernafas. Nah, ini tidak benar ya. Menerapkan jaga jarak antar orang dan atau antar kursi, meja. Kalau kemarin-kemarin masih 1,5 meter. Sekarang sudah 1 meter, itu yang saya baca ya. Jadi sudah boleh dekat sedikit ya. Menghindari kontak fisik ya, menghindari kontak fisik. D. Tidak saling meminjamkan peralatan atau perlengkapan belajar. Nah, beberapa hari ini saya juga melihat saking senangnya anak-anak bisa ke sekolah, makan bersama ya. Nah, ini tolong benar-benar diperhitungkan hal-hal macam ini ya. Tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama-sama secara berhadap-hadapan. Wah, saking senengnya, ayo makan, menggelar makan bersama. Nah, ini ya, tidak secara berhadapan dan berdekatan. Lalu yang F, menerapkan etika batuk dan bersin. Ya. Nah, sekarang ini orang kalau bersin itu jadi takut sendiri, kok bersin gitu ya. Jadi ini sudah baik, menerapkan etikanya seperti apa.
lalu rutin membersihkan tangan. Sekolah sudah menyiapkan segala sesuatu. Oke, ini saya sadur dari SKP 4 Menteri. Lalu di sekolah kita yang sudah berlaku itu mulai dari jam hadir itu kami sudah mengatur seperti minggu yang lalu ya. Kedepannya anak-anak itu hadir dan belajar full 8 jam pelajaran ya, dengan membawa bekal dari rumah, baik makan, minum, snack, kalau ingin camilan bawalah dari rumah ya. Kemudian apa namanya, membawa HP dan perlengkapan belajar apapun itu ya, tidak saling pinjam satu sama lain ya. Jadi milikmu sendiri ya, tidak saling pinjam. Kemudian mengikuti protokol kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan. Lalu sekolah juga meminta Anda untuk bawa tisu basah, bawa hand sanitizer ya. Itu. Kemudian selalu jaga jarak satu sama lain. Kemudian hadir dan pulang tepat waktu ya. Jangan lalu nanti gerombol di sini saking asiknya enggak pulang-pulang ya. Itu. Atau janjian teko jam 6 gerombol dulu, itu tidak dibenarkan ya. Jadi tujuan kalian ke sekolah adalah untuk belajar. Kemudian yang bawa sepeda motor ya, nanti parkirnya sudah bisa mulai di belakang, nanti akan dijelaskan tersendiri oleh kesiswaan. Kemudian karena 100% tetapi masih ada jadwalnya, maka siswa yang tidak terjadwal PTM itu ikut pelajaran dari rumah, jam pelajaran pertama sampai ke 8, tetap secara online dari rumah. Ini jadwalnya, nanti akan ada surat resmi dari sekolah untuk Anda, untuk Bapak Ibu ya. Jadi Senin, Rabu, minggu depan itu, Senin, Rabu, itu jatahnya gelombang yang A. Ya, gelombang yang A itu yang mana? Nanti akan kesiswaan yang membagi. Yang masuk mulai dari kelas 12 MIPA sampai 10 S2, 10 kelas itu masuk. Ya, tapi ada gelombang yang A. Gitu. Ini jadwal adalah sampai akhir Januari. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang B. Yang B itu Selasa, Kamis. Minggu depannya dibalik, Senin, Rabu. Sehingga kamu bisa merasakan semua mata pelajaran. Ya, itu yang B. Jadi dalam 2 minggu ini, Anda akan merasakan hampir semua mata pelajaran dan full mulai jam pertama sampai jam ke-8. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran yang ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler masih berlangsung secara online ya Nak ya. Jadi sabar ya, karena masih dibatasi boleh di sekolah itu hanya 6 jam. Begitu ya. Jadi sekolah mengajak, next. Ya. Ini adalah kesempatan baik bagi Anda, bagi sekolah. Ayo kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik, kita saling menjaga satu sama lain. Begitu penjelasan dari Bu Lili, saya kira ini bukan hal yang aneh karena minggu kemarin kita sudah mulai merasakan, hanya mungkin kalau kemarin ada yang masih ingin di rumah ya, sekarang tidak, semua akan merasakan untuk PTM. Hanya saja pesan Bu Lili ya, surat pernyataan dari orang tua itu masih dibutuhkan ya anak-anak ya, karena setiap sekolah didatangi oleh dari pihak dinas pendidikan, oleh dari yayasan, itu masih mempertanyakan mana izin dari orang tua bahwa anak-anak itu boleh masuk. Jadi Anda semua masuk sekolah, tetapi surat pernyataan itu sekolah membutuhkan karena untuk pemeriksaan itu dibutuhkan. Begitu ya. Oke, sekian dari Bu Lili, akan saya kembalikan pada Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya anak-anak. Jadi
kalian nanti semua punya kesempatan untuk belajar di sekolah ya sesuai dengan pembagian kelompoknya begitu ya 100% masuk. Dan nanti jangan lupa surat pernyataan Bapak Ibu Wali kelas tentunya juga sudah mengingatkan saat masuk jangan lupa dibawa lalu disampaikan ke Bapak Ibu Wali kelas dan nanti akan disampaikan ke bagian tata usaha untuk didokumenkan sehingga kalau ada pertanyaan dari lembaga lain jelas bisa disampaikan. Begitu anak-anak ya, dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan dari Bu Rate selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan yang akan menyampaikan terkait dengan tata tertib. Silakan. Ya baik, terima kasih Bu Loren. Selamat pagi semua siswa yang Bu Rate kasihi, baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan bagaimana sistemnya tentang PTM, baik itu dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, kemudian di bagian kurikulum juga yang menangani proses KBM. Nah, sekarang saya ganti Bu Rate yang menangani permasalahan tata tertib. Karena ingat, setiap sekolah itu pasti mempunyai aturan. Dan aturan itu berlaku untuk seluruh siswa. Ya, seluruh siswa tanpa terkecuali. Nah, untuk kegiatan PTM ini yang nanti akan kita mulai hari Senin tanggal 17 ya, tanggal 17. Nah, nanti di situ akan saya sampaikan ada hal-hal yang memang harus kamu ikuti. Jadi jangan sampai dilanggar. Kalau kamu langgar berarti kaitannya dengan Bu Rate ya. Sebagai kesiswaan saya akan meluruskan biar semuanya berjalan dengan baik. Dan di situ sudah saya tuliskan bersama kami menyongsong masa depan itu kita mulai hari Senin kembali ya bersama Bapak Ibu guru yang ada di Smaksta ya. Kamu yang berada baik di rumah maupun nantinya di sekolah, harapannya kita bisa menyongsong masa depan dengan lebih dan lebih untuk kesuksesan bersama. Nah, seperti itu. Maka saya tuliskan di situ, mari sukseskan PTM di Smaksta. Tidak hanya 1-2 orang, tapi nanti seluruh keluarga besar SMA Stanislaus harus melaksanakan ini dengan baik. Next. Pak, minta tolong saya. Baik. Ini adalah hal yang perlu saya ingatkan karena memang kita tidak ke sekolah sudah lama sekali, ya. Kemudian apa yang kamu lakukan di rumah memang tidak sama dengan yang di sekolah ya. Nah, mulai hari Senin kita mulai tertibkan kembali aturan-aturan yang sudah ada, yang ada di buku tata tertib ya, yang ada di buku. Oke, terima kasih. Yang ada di buku tata tertib kita akan laksanakan kembali. Untuk kelas 10 nanti mulai hari Senin Bu Rate akan bagikan buku pribadi ya namanya. Di sini berisi tata tertib yang di awal tahun pelajaran itu ya sudah saya sampaikan panjang lebar. Nah, ini nanti bisa kalian baca, bisa juga ditunjukkan ke orang tua. Begitu juga dengan yang kelas 11 dan kelas 12 ya. Buku tata tertib masih berlaku, oleh karena itu nanti tolong dilihat, dicari kembali manakala buku itu terlesut atau hilang, gitu ya. Nah, nanti sampaikan berarti begitu. Nah, saya ingatkan satu persatu, tolong perhatikan baik-baik mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ya, saya tidak akan mendengarkan lagi. Oh, saya baru tahu. Oh, saya tidak tahu, tidak ikut kegiatan ini. Saya tidak mau mendengar seperti itu. Yang pertama, mulai hari Senin dan seterusnya karena kita sudah mulai PTM, siswa wajib datang di sekolah pukul 7.20. Diusahakan pukul 7.20 sudah sampai di sekolah. Meskipun pelajaran kita mulai pukul 7.30. Ya, 7.25 bel sekolah ya 7.25 bel sekolah akan mulai, kemudian kita mulai dengan doa bersama, kemudian pengarahan dari sentral, baru kita mengarah ke KBM
Nah, perhatikan baik-baik. Mungkin yang kelas 11 dan kelas 11 itu sudah pernah merasakan belum? Belum pernah ya? Ya, mungkin yang kelas 12 ya sudah pernah merasakan, yang kelas 11 belum pernah merasakan ya. Nah, saya tahu di sana kalian senyum-senyum, terutama kelas IPA ini ya. Belum pernah merasakan. Nah, nanti biar tertib ya, kalian datang sesuai dengan yang Bu Ratih harapkan ya. 7.20 atau 7.15 sudah berada di sekolah, 7.25 sudah mulai doa pagi. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah mulai doa pagi, kalian baru datang ke sekolah, maka itu dihitung terlambat. Nah, perhatikan baik-baik ya, keterlambatan dihitung di situ ya. Jadi kalian tidak terlambat itu kalau pas doa mulai kalian sudah berada di dalam kelas, itu berarti kalian tidak terlambat. Tapi kalau masih kamu di pos satpam doa sudah mulai berarti terlambat. Seperti itu. Ya, jam sekolah sama seperti yang sudah dilalui beberapa hari ini, jam 7.30 sampai jam 13.10. Seperti itu ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian berikutnya yang kedua, ya, siswa yang membawa kendaraan bermotor, ya, dengan kata lain sepeda motor atau sepeda, ya, yang semula beberapa hari ini parkir di lapangan, ya, parkir di lapangan, mulai hari Senin tolong kembali normal parkir di belakang, di sampingnya standu. Jadi kamu masuk lewat pintu gerbangnya standu, kemudian di sana nanti ada pintu kecil ya. Nah, di situ kemudian kamu langsung masuk ke lorongnya SMA Stanislaus. Ingat, pada saat kamu masuk ke pintu kecil ruangnya SMA Stanislaus, kendaraan wajib, dengarkan, kendaraan wajib dimatikan, ya, jenis apapun ya, terutama ini ya, siswa yang menggunakan kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong gitu ya. Jangan sampai saya melihat seperti itu. Nanti kalau ada yang menggunakan seperti itu, saya akan menyuruh menormalkan kembali pakai knalpot yang normal. Begitu juga yang pakai sepeda ya. Sudah ya? Kami tunggu di belakang, bukan di depan lagi. Tapi yang diantar oleh orang tua, mama, papa, atau Gojek dan lain sebagainya, kalau kamu mau turun di depan, ya, depannya SMA Stanislaus itu ya yang biasa kamu lewati itu ya, gang yang kamu lewati itu. Nah, silakan. Ya, silakan turun di sana. Kemudian nanti ada Bapak Ibu guru yang menyambut kalian, baik itu di belakang, di area parkir maupun di depan. Bagi yang parkir sepeda motor, harapan saya bisa ditata dengan rapi. Dan catatan, saya mau helm yang mahal, kamu bawa sendiri dan kamu amankan sendiri di ruang kelas atau dimanapun terserah. Sekolah tidak akan mengurusi kehilangan, berarti helmku hilang berarti. Ya, dibawa temanku atau hilang, saya tidak akan mengurusi seperti itu. Tapi amankan sendiri. Kalau harganya helm 1 juta, amankan sendiri. Ya, dimana selagi kamu merasa nyaman ya itu kamu gunakan. Seperti itu ya. Sekali lagi sekolah tidak melayani kehilangan tentang helm, uang, HP dan lain sebagainya. Semuanya kami serahkan kepada siswa. Karena sekolah sudah memperbolehkan berbagai macam ya. Kalau pada saat pandemi HP tidak boleh digunakan, sekarang ini boleh digunakan. Walaupun kadang saya tahu ada beberapa anak yang nakal ya, tidak mengikuti pelajaran tapi digunakan untuk hal yang lainnya. Saya tahu itu ya. Nah, ya, nanti suatu saat akan kelihatan ya kalau sudah saya sita. Oke. Terus yang ketiga, saat tiba di sekolah, siswa wajib baik yang lewat pintu depan ya, datang lewat pintu depan atau pintu belakang, wajib menjaga prokes semaksa. Di sini sudah ada ketentuannya, tadi Bu Lili sudah menyampaikan panjang lebar di sana. Salah satu penjelasannya adalah di sana Bu Ratih hanya mengingatkan yang pasti sebelum kalian masuk kelas, kami berharap semua siswa wajib cuci tangan. Baik itu yang datang dari depan, kamu bisa cuci tangan di lorongnya ini, lorongnya SMA dekat aula. Kemudian yang dari belakang,
ya, yang dari belakang parkiran, ya, kamu bisa langsung naik di depan kelas-kelas itu ada tempat cuci tangan. Silakan cuci tangan. Kita terapkan hidup dan pola sehat di Smartstart. Kami tidak mau ada siswa yang sakit, ya, seperti itu. Kalau memang sakit, tidak usah masuk sekolah. Tidak apa-apa, kami tidak akan marah, sampaikan bahwa kami tidak enak badan, Bu, sakit atau flu atau ada gejala-gejala apa, nah seperti itu. Jangan bangga menyampaikan ke Bapak Ibu guru atau temannya sekolah, aku lo pilek sekarang, batuk loh aku ini. Nah, tapi tak paksa-paksa masuk sekolah, jangan. Lebih baik istirahat di rumah, biar teman yang lainnya dan Bapak Ibu guru tidak tertular. Dengarkan dengan baik. Ya. Tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa. Kami akan memberikan dispensasi untuk pelajaran di rumah. Seperti itu ya. Kemudian wajib menggunakan masker. Jangan lupa bawa hand sanitizer tadi yang sudah disampaikan itu ya. Untuk kepentingan kalian sendiri, bukan untuk kepentingan kami. Silakan. Ya, kami hanya sekedar menegur saja. Bagaimana ini dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, selama PTM berlangsung, siswa wajib mematuhi tata tertib. Ya, di buku pribadi ini sudah ada. Nanti pelan-pelan kita akan kembalikan lagi yang semula kamu nyaman di rumah, ya, dengan situasi kondisi yang sehari-hari itu bisa kamu pakai belajar dengan layar-layar dan lain sebagainya karena tidak open kamera ya. Nah, ini kami kembalikan lagi karena sudah mulai tatap muka. Next, berikutnya. Kemudian berikutnya selama PTM berlangsung siswa wajib ya selalu jaga jarak. Tadi sudah disampaikan, kami berulang-ulang menyampaikan penjelasan ini karena memang kebiasaan siswa yang Bu Ratih amati selama ini karena rasa kangen yang tinggi maka kadang kalian lupa akan jaga jarak ini. Ya, meskipun teman-teman kalian sehat ya, tapi tetap kita harus menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan pada saat kalian makan itu tadi ya. Terus tidak diperkenankan bergerombol. Ya, sama seperti kemarin ada kelas yang Bapak Ibu guru, Bapak gurunya itu masih di luar. Ya, masih ada kepentingan kemudian anak-anak menyampaikan beberapa loh, kenapa kamu di luar? Dan duduknya berempet-empetan bahkan pangku-pangkuan ya yang putra itu ya mereka menyatakan di luar Bu bisa diam tapi saya tidak mau seperti ini ada tugas-tugasnya sedang dikerjakan saya tidak mau semuanya harus pakai jaga jarak ya bukannya berarti rewel dan lain sebagainya demi kesehatan bersama tidak hanya dengan teman Bapak Ibu guru juga begitu ya. Oke. Terus kemudian berikutnya tadi disinggung juga bahwa siswa yang PTM itu diwajibkan untuk membawa bekal baik itu makanan, minuman atau snack dari rumah. Kami ingin kalian itu sehat makan makanan orang yang disediakan oleh orang tua. Ada yang menanyakan, lah garing Bu Ratih sampai siang nggak ada kantin. Gimana kalau misalnya kata bagaimana itu tadi tolong ya paling diminimalisasi karena berkali-kali ya tidak hanya bagian kurikulum wali kelas mungkin kesiswaan mengingatkan tapi memang harus diingat bahwa di sekolah kantin tidak buka ya masa pandemi seperti ini kami ingin kalian tetap sehat mengkonsumsi makanan dari mama atau pokoknya yang disediakan oleh orang rumah ya dibawa ke sekolah. Kalaupun misalnya saya beli berarti urusanmu, pokoknya kami tidak mengizinkan kalian untuk keluar area sekolah. Kalaupun diizinkan itu harus seizin satu guru piket. Biar kalau ada apa-apa kami bisa menyampaikan. Kemudian yang kedua bisa izin ke Bu Ratih. Atau kalau pas Bu Ratih tidak ada izinnya ke kepala sekolah, silakan. Bukan terus tidak bawa Bu, saya minta izin mau beli cimol Bu. Apa kamu belum makan? Sudah makan Bu, aku pengen beli cimol di sana enggak boleh. Apalagi lewat pintunya SMP. Tutup. Ya, saya tutup pintu gerbangnya ada di belakang itu tutup. Oleh karena itu silakan untuk menyediakan sendiri dari rumah. Kalau misalnya minum itu kehabisan, sekolah mungkin nanti bisa kami sediakan ya tentu saja tolong diganti dengan nominal misalnya
sekolah hanya menyediakan minum ya, tidak menyediakan snack. Permintaan tidak boleh macam-macam. Beli ciki dan lain, oh tidak ada yang seperti itu ya. Atau makanan, tidak, hanya minum saja, air putih. Gitu. Ya, yang bisa kamu beli nanti di toko siswa. Kalau pas tidak membawa ya. Tapi kalau membawa ya itu kamu konsumsi. Dan ya sudah disampaikan tadi ya, tidak boleh saling meminta ya. Next, berikutnya. Benar, Bu. Oh iya. Oke. Berikutnya ya. Di situ dituliskan siswa wajib mematuhi tatib yang berlaku. Ya, mulai ini saya lihat, saya mulai ingatkan terutama siswa yang PTM. Bagi anak putri dan anak putra, saya tahu rambut kalian itu yang dalam, bagian dalam itu dicat. Ya, catnya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna silver itu ya, silver itu, kemudian ada yang coklat, coklatnya berbagai macam. Hati-hati, saya tahu semuanya, saya ingatkan. Ya, Bu Rate mengingatkan hari ini, besok masih ada waktu, minggu ada waktu untuk mengembalikan warna rambut. Ya, kecuali jangan iri ke Bapak Ibu guru ya, yang rambutnya ada berbagai macam warna, karena memang faktor usia di sini ya. Bukan Bu Rate kok rambutnya ada putihnya nggak apa-apa, bukan, ini karena faktor usia ya. Semua yang ada di sini itu hitam semuanya ya, maunya hitam semuanya. Seperti itu. Terus kemudian anak putra, saya kembalikan lagi ke anak putra soal potongan rambut ya. Saya itu mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kamu mengagumi artis-artis Korea yang notabene model rambutnya seperti itu. Tapi saya tidak mengizinkan model rambut yang seperti itu, yang kamu biarkan tergerai panjang, kemudian poninya sebatas alis. Nah seperti itu saya tidak mau. Nanti kalau misalnya ada anak yang seperti itu ngeyel, ada tukang potong di sini, bapak-bapak ada kok di sini, ada Pak Parlim, ada Pak Heri, ada Pak Valen, ada Pak Bambang, ada Pak Pambung juga. Bisa beliaunya potong rambut, ya, mau dipotong batok atau bagaimana, ya itu terserah bapak-bapak ya. Makanya saya ingatkan, ada beberapa kelas 12 yang sudah saya ingatkan, ya. Tolong perhatikan baik-baik, baik kelas 10, 11, 12. Kalau yang putri rambut panjang tidak apa-apa, jangan diwarnai, ya. Kemarin saya melihat di kelas 11 IPA itu ada beberapa anak, ya. Kemudian menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Ini yang saya lihat memang belum banyak ya, tapi sangat mengganggu sekali. Ya, saya tahu selama kalian di rumah itu perbaikan gizi ya. Jadi mungkin badannya agak melar, gitu ya, melar sedikit. Ya, ada yang bilang, Bu, pakai celana panjang, coba lihat tentang bagian tengah dulu, Bu, bertuntung gitu, Bu. Nah, seperti itu. Saya bilang, tolong nanti ini kan di jahitan ini kan masih ada apa ya jaraknya ya. Nanti di tukang jahit, tolong dilebarkan, ini bisa. Terus untuk anak putri, jangan seperti pakai rok di sinetron-sinetron. Saya sudah melihat beberapa anak. Kasihan bapak-bapak guru yang nanti masuk di kelasmu tidak akan konsen dengan cara dudukmu karena apa? Ya itu tadi, roknya semuanya di atas lutut, terutama yang kelas 12. Ya, kalau yang kelas 10 terima kasih karena mungkin baru pakai seragam ya, seragamnya baru-baru panjang-panjang. Nah, ya. Untuk yang kelas 12 ya, kembalikan makna seragam di Stanislaus, jangan meniru artis Korea. Kalau yang di Korea itu kan pendek-pendek itu karena film ya. Di film biar kelihatan menarik seragamnya begini. Tapi kalau diterapkan di SMA Stanislaus bisa buyar nanti ya. Oke, seperti itu. Seragam sesuai aturan sekolah, selain apa dan seterusnya tidak perlu saya ulang karena di awal tahun pelajaran saya sudah menyampaikan. Ya, berikutnya segala sesuatu ikuti di buku pribadi ini karena ini nanti akan berlangsung ya. Di sekolah ini ada aturan yang mengikat sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Baik, berikutnya ya, mohon perhatian kelas 10, 11 dan kelas 12 siswa pulang tepat waktu. Kalau bel sekolah jam 13 lebih 10
13:10, maka seluruh siswa yang tidak memiliki kepentingan dengan sekolah wajib langsung pulang. Tidak ada yang bergerombol. Bu, saya misis dengan pasangan saya, Bu. Bu, sebentar Bu, saya mau mengerjakan tugas. Kalau mau mengerjakan tugas di sekolah, butuh ruangan, harus seizin guru piket ataupun kesiswaan, bisa jadi dengan kepala sekolah. Pak, saya pinjam ruangan sampai jam sekian. Seperti itu. Langsung pulang, yang dijemput ya menunggu di pos satpam. Kemudian yang bawa kendaraan sendiri ya langsung pulang. Seperti itu, kami akan menunggu di sana, sama ya. Jangan dinyalakan di area parkir, tapi tolong setelah pintu masuk itu ya, pintu masuk keluar itu baru dinyalakan mesinnya ya, biar sama-sama menjaga hubungan dengan SMP. Sekali lagi, yang tidak ada kepentingan dilarang berlama-lama di sekolah, ya. Seperti itu. Terus langsung pulang ya. Terus wah kejam berarti kan kita masih kangen-kangenan. Iya, demi kesehatan bersama. Saya mau kamu datang sehat, pulang sehat, Bapak Ibu guru juga sehat. Semua bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Ya. Terus yang ke-10, kelas PTM sudah dibuat. Tadi sudah disampaikan jadwalnya. Kelas A masuk hari apa. Nah, harapannya siswa tidak diperkenankan pindah kelas. Ya. Selama bulan Januari ini kita akan berusaha membiasakan siswa untuk masuk sekolah dulu. Terbiasa masuk sekolah dulu, yang biasanya bangunnya agak siang ya, meskipun ikut pelajaran ya, ikut pelajaran tapi belum mandi, belum gosok gigi, pokoknya pakai seragam, wajahnya kan kelihatan ya, dari Google Meet atau mungkin Bapak Ibu guru Zoom itu kan kelihatannya. Nah, ini kita akan membiasakan seperti itu. Tidak boleh pindah kelas ya. Di kelas A ya kelas A dinikmati, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu semua bersamaan kelas A dan B ya, kelas A dan B masuk. Nah, disitulah nanti kalian bisa melihat wajah-wajah teman-teman kalian semuanya. Bisa kangen-kangenan, tapi tidak peluk-pelukan ya, tetap jaga jarak. Ya, bisa saling berkomunikasi. Keluhan selama ini yang disampaikan Bu Ati enggak enak Bu di rumah Bu, enak di sekolah, bisa teratasi dengan baik. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Selama KBM, nah tadi sudah disampaikan selama KBM berlangsung karena beberapa 2 hari ya. Kita mematikan AC baru 2 hari. Selama 2 hari ini memang ada keluhan dari anak, tapi bisa teratasi ya. Sekolah tidak akan menyalakan AC selama KBM berlangsung, tapi tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjanjikan bahwa kelas-kelas nanti akan dipasang kipas angin ya dalam hari-hari ini. Semoga semua hari Senin sudah bisa menikmati. Kalaupun kurang kalau bahasa Jawa itu kurang semilir ya, kurang isis begitu ya. Kalian boleh membawa alat apa saja, buku atau apa saja yang bisa dipakai untuk kipas-kipas. Atau kemarin ada ide, Bu, saya bawa kipas angin kecil yang biasanya dipakai di rumah untuk belajar itu boleh? Boleh, silakan, asalkan kipas-kipas tersebut tidak memerlukan kemudian diisi ya di sekolah ya, pakai stop kontaknya sekolah, tidak boleh seperti itu. Begitu ya Pak ya? Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menyalakan seperti itu seenaknya sendiri, tidak boleh ya. Silakan atur strategi bagaimana caranya biar kalian itu bisa nyaman di sekolah, fasilitas sekolah yang disediakan seperti ini, kita bisa nyaman, aman bersama-sama, ya mengikuti proses KBM dengan menyenangkan. Harapannya apa yang kamu sampaikan ke orang lain itu bisa, oh iya enak ya, Stanislas itu. Kemudian untuk dispensasi yang terakhir ya, untuk dispensasi keterlambatan dan lain sebagainya, saya akan hanya memberikan waktu 1 minggu ya. Kemarin Bu Rati ngajar, itu ada anak yang 8:30 baru datang. Nah, seperti itu. Loh, kamu dari mana? Ketiduran kok berarti. Waktunya PTM ketiduran.
saya mau marah di kelas kan juga tidak mungkin ya. Kan situasinya sudah enak, masuk mau marah dengan satu anak. Saya hanya sampaikan dulu, nanti lain kali nggak boleh ya. Nanti kalau sudah aturan ini berlaku, mereka menyampaikan siap kapok. Nah seperti itu saja. Ya, aturan dibuat tidak untuk ditakut-takuti ya, menakut-nakuti kalian, tapi kita buat untuk mari kita laksanakan bersama. Saya yakin kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 pasti bisa melaksanakan tata tertib di sekolah ini dan mengembalikannya dengan baik ya, sehingga kita bisa menjalankannya dengan rasa nyaman seperti yang kita inginkan. Itu saja dari Bu Rate informasi untuk hari Senin. Kita ketemu hari Senin dengan suasana yang berbeda, yang terbiasa di rumah. Mari ya, punya semangat untuk masuk sekolah, dan di sekolah tidak usah membuat huru hara, tapi ikuti aturan sekolah dengan baik sehingga Bapak Ibu guru juga merasa nyaman. Begitu ya, terima kasih untuk kebersamaannya, sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Rate pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Rate dan Bu Lili ya, tadi sudah menjelaskan secara detail tentang kegiatan untuk PTM yang akan kita lakukan mulai hari Senin, dan semua wajib untuk ikut kegiatan ini karena sudah lama kita tidak sekolah ya. Terakhir itu kita mungkin untuk anak yang untuk anak kelas 12 mungkin 1 semester belajar di sekolah ya, yang bersama-sama. Kelas 10 sama kelas 11 masih belum pernah. Jadi ini perlu buat kerinduan ya bagi kalian tentunya untuk bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Baik, meskipun tadi sudah dijelaskan secara detail, barangkali mungkin ya ada yang kurang jelas, ingin mengetahui supaya nanti bisa kalian bisa mengikuti PTM kegiatan tatap muka dengan baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita beri kesempatan untuk bertanya. Silakan, baik kelas 12, kelas 11 maupun kelas 10. Mumpung di sini juga lengkap ya, ada Bu Lili, ada Pak Pambong bahkan juga ya, kemudian ada. Silakan yang mau bertanya. Ada juga Bapak Ibu wali kelas di sana ya yang sudah siap untuk melayani kalian. Ada pertanyaan? Silakan dari kelas ya. Oke, kita mulai kelas 10 IPA. Barangkali ada pertanyaan ini. Kelas 10 IPA itu wali kelasnya adalah Bu Santi. Wah, Bu Santi lulus dengan Google di sana ya duduknya. Silakan kelas 10 IPA. Apakah ada? Ya, kalau mungkin malu-malu gitu ya, mau bertanya boleh lewat chat di sana tersedia. Silakan. Ada? Oke, ya. Kelompok ini ada pertanyaan, kelompok A dan kelompok B pembagiannya gimana Bu? Oh ya, untuk pembagiannya sudah ada ya. Mungkin Ibu wali kelas saja yang belum menyampaikan barangkali. Ya, atau oh ya. Ya baik, untuk pembagian kelas tadi sudah Bu Rate sampaikan ya. Pokoknya kamu ikuti di situ. Ya, sementara ini kan masuknya kan ada kelompok A, ada kelompok B. Suatu saat kalau semuanya masuk berarti kita akan bergabung kelompok A dan kelompok B. Ikuti yang sudah disiapkan oleh sekolah. Sekolah sudah mempersiapkan yang terbaik. Tergantung dari kamu sendiri bagaimana menyikapi pada saat kalian di dalam kelas. Gitu ya. Terima kasih ya. Jadi tunggu sebentar lagi. Nanti akan di-share oleh wali kelas gitu ya. Berikutnya mungkin ada lagi pertanyaan dari 10 IPA. Masih kesempatan 10 IPA. Ya, ini ya. Bu, banyak berita bahwa Omikron telah masuk di Surabaya. Tanggapannya Bapak Ibu guru menanggapi ini bagaimana? Ya, ada kekhawatiran di sana. Mungkin langsung ke Pak Pambong atau ke Pak Pambong. Terima kasih. Sekali lagi sekarang masih masa pandemi. Ya, tadi sudah saya sampaikan kita level 1 itu adalah hasil dari Satgas COVID Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur bahkan nasional. Maka seperti tadi saya sampaikan dan disampaikan, prokes tetap kita jalankan secara ketat dan baik. Ya, tidak usah terlalu takut, juga prokesnya aja jalankan. Masker jangan sampai dibuka ya.
Toh kamu dan saya tuh sering ke pasar. Ya setiap hari ke mall juga, kadang-kadang ngambil sepeda motor di parkir, kita berinteraksi banyak orang. Jadi juga tidak mati itu saya. Bukan berarti lalu saya nanya, enggak. Maksud saya adalah kita jangan terlalu khawatir, tapi kita terapkan prokes itu. Omikron juga ada, Surabaya sudah ada. Cuma kita menjaga, bukan berarti lalu membumbung diri kita untuk takut apa-apa. Ya, kami sungguh-sungguh mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan di sekolah ini. Ya, maka nanti kamu masuk harus cuci tangan, nanti ada guru yang mengarahkan itu, ya, dan seterusnya. Lalu makan dibawa sendiri dan sebagainya. Jadi itu kekhawatiran itu kita jaga bersama. Saya punya keyakinan kalau kita menerapkan dengan ketat itu kita bisa bebas. Itu ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih, jelas ya. Jadi dari sekolah juga kita sudah berusaha sebaik mungkin ya untuk menyiapkan. Pertanyaan berikutnya, untuk kelompok berdasarkan nomor absen apa gimana ya Bu? Tunggu sebentar. Nanti wali kelas akan menyampaikan ya anak ya. Jangan khawatir ya. Pasti itu yang terbaik untuk kalian semua. Berikutnya, kalau dalam ketentuan kita tidak diizinkan oleh orang tua untuk PTM, ini bagaimana? Ya, mungkin. Ya, baik, saya jawab. Kalau tidak diizinkan gimana? Silakan orang tua datang ke sekolah menemui kesiswaan dulu. Nanti dari sana bagaimana penjelasan, baru kalau tidak puas dengan apa yang dijelaskan siswa nanti ketemu dengan saya. Begitu prosesnya. Jadi tetap jadwalnya seperti ini dibuat ya, dan dasar hukumnya nanti saya sampaikan SKB 4 Menteri itu ya, juga dari Dinas Pendidikan. Ya. Silakan datang ke sekolah, berdialog dengan kami, dengan wakase kesiswaan dulu, nanti baru dengan saya. Itu. Jadi tidak diputuskan sendiri dialog dengan kami. Terima kasih. Terima kasih ya, sudah jelas ya anak-anak ya. Untuk kantin Bu, kantin kapan buka? Ya, yang jelas aturannya tadi sudah disampaikan jelas ya oleh Bu Rate. Jadi untuk saat ini ikuti aja Pak aturan yang ada di sekolah itu ya. Berusaha untuk selalu membawa bekal dari rumah. Itu apa namanya proses pembelajaran juga untuk apa ya lebih hemat, sehat gitu ya, buat sendiri oleh mama dengan bumbu-bumbu cinta gitu ya, kalau mama masak kan begitu ya. Berikutnya Bu, berarti untuk hari Jumat semua daring atau kelompok A dan B digabung khusus hari Jumat? Nah ini pertanyaan untuk ya. Untuk bulan ini ya, bulan ini Jumatnya daring dulu, jadi sabar ya, kita latihan untuk masuk bersama. Semoga kedepannya jadwal itu akan semakin rutin dan kita benar-benar masuk 100% ya. Jadi untuk bulan Februari ini ikuti jadwal yang sudah disiarkan oleh sekolah ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini masih terkait dengan konsumsi gitu ya. Pak, sebentar Pak. Mungkin nanti ini bisa disampaikan Bu Rati terkait dengan tata tertib. Pas istirahat, gojek makanan boleh toh Pak? Silakan Bu Rati. Ya seperti yang Bu Rati sampaikan tadi, alangkah baiknya kalau kalian membawa makan dari rumah. Tapi andai kata mentok mama pas tidak masak karena kondisi mama tidak enak badan, sementara kamu juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat, ya ini perkecualian saja, harus seizin yaitu tadi guru bidat, kesiswaan dan kepala sekolah. Jadi tidak terus semuanya pesan ke Gojek, terus kemudian berikutnya gerombol di pos satpam sana, tidak seperti itu ya. Jadi perkecualian Pak Bu hari ini biar nanti sama-sama enak, kalau misalnya ada apa-apa alurnya juga enak seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi dan Bapak Ibu guru yang ada di sini, kami juga menerapkan pola hidup sehat. Kami selalu membawa makan sendiri dari rumah ya. Ya, saya selalu bawa makanan. Makanya saya ada anak suatu saat yang menyampaikan begini, Bu, saya lupa enggak bawa makan. Saya yang menyampaikan, Bu Rati bawa makanan. Ya, sayur asem dan ayam goreng. Mau? Nah, nanti Bu Rati makan apa? Kamu dulu, baru Bu Rati. Terus Bu
mereka menyampaikan kok guyon, berarti ditanggapi guyon saya bawa makan, ini yang terjadi pada anak kita. Ya, maka dari itu ya berarti berharap semuanya diusahakan bawa makan dari rumah ya. Itu kan alternatif kesekian kalau misalnya memang tidak. Ya, begitu jawabannya ya. Ya, saya tidak mengiyakan semuanya lo ya, Gojek itu ya. Wah, bisa penuh nanti pas istirahat Gojek itu masuk semuanya. Itu loh bawa virus juga selama itu. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rate ya. Mungkin ini juga anak-anak perlu perhatikan kalau misalnya beli lewat Gojek itu kan dari tangan ke tangan ya, malah untuk apa namanya dari sisi kesehatan dan kebersihan mungkin kurang ya. Akan jauh lebih baik kalau masakan mama. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah akan disediakan vaksin ketiga untuk murid ya? Untuk yang ini mungkin kita akan menginformasikan ya, seandainya memang ada, karena kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak semuanya. Seperti waktu vaksin 1 dan 2, kami juga berusaha untuk itu. Tapi yang pertanyaan ini ya nanti tunggu info selanjutnya. Berikutnya ini pertanyaan dari orang tua siswa. Waduh, ini Bapak atau Ibu terima kasih banyak ya. Ternyata ada apa namanya perhatian yang luar biasa sehingga ini semua untuk anak tapi orang tua juga hadir dan menyaksikan dan bertanya. Pertanyaannya adalah mau bertanya pihak sekolah apakah menyediakan cadangan seperti masker apabila ada siswa yang tidak sengaja lupa bawa ya atau jatuh atau basah. Ya, tapi dari sekolah menyediakan ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi harapan kami anak-anak semua membawa masker sendiri ya, dan mungkin tidak hanya satu. Barangkali kita juga diberikan cadangan. Seandainya misalnya pakai masker yang pertama kok sudah nggak enak ya, perlu ganti. Nah itu mungkin juga bisa dilakukan. Terima kasih Bapak atau Ibu yang bertanya ini. Berikutnya ternyata pertanyaannya banyak sekali nih. Ini tidak tahu ini apakah dari kelas 10 IPA semua atau sudah campur ya Pak ya? Baik, bagaimana dengan siswa yang tidak dapat mengenakan masker terlalu lama selama 8 jam di dalam kelas dengan alasan napas yang sesak? Bagaimana? Kalau yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru termasuk saya itu kadang-kadang juga sumpek gitu ya pakai masker terus. Akhirnya yang kami lakukan itu kan sekarang ada apa itu minyak angin atau minyak yang itu ya bau-bau itu biar kita bisa nafasnya lega gitu ya. Kita berikan ditempelkan di sini semacam stiker gitu ya, atau mungkin dioleskan minyak kayu putih itu juga salah satu cara. Baik, lanjut ya. Berikutnya, kalau misalnya kita PTM kebagian di kelompok A, lalu mengikuti lagi PTM di kelompok B hanya sehari saja, apakah boleh? Nah ini Bu, ini atau ini. Baik, pertanyaannya. Ya, kebagian di kelompok A lalu mengikuti lagi PTM di kelompok B, jawabannya tidak boleh. Karena sudah ditentukan di masing-masing kelompok seperti itu ya. Karena jumlah siswa yang ada di dalam kelas itu juga kami perhitungkan. Jadi jangan sampai di kelompok ini full karena ada perpindahan ini dengan seenaknya. Kemudian aku kok pindah ke sini, enggak. Jawabannya tidak boleh. Saya rasa kalau misalnya komunikasi dengan teman yang lainnya tidak harus ketemu ya, kamu bisa juga lewat chat dengan teman. Tapi untuk ini ya, kami sekolah sudah mempersiapkan dengan baik, kemudian protokol kesehatan dan lain sebagainya sudah kami pertimbangkan. Sekali lagi anak-anak yang terkasih, ya, siapapun teman kita yang ada di ruang tersebut itu adalah saudara kita. Jadi jangan sampai gak enak dengan itu, gak enak. Kapan kamu mau bersaudara dengan mereka yang kamu rasa tidak enak itu? Nah, kalau tidak mulai sekarang ya, gitu ya. Itu jawabannya. Jadi tidak ada yang boleh pindah kelas, ikuti aturan sekolah dengan baik. Gitu ya. Terus apa hari Senin itu masuk semua yang kelompok A dan B? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili bahwa untuk hari Senin itu yang masuk adalah kelompok A. Kelompok A semuanya mulai dari kelas 10
MIPA sampai dengan kelas 12 ya, 10, 11, 12 semua. Jadi 10 kelas ya, masuk semuanya tapi kelompok A. Nah, daftar kelompoknya nanti akan di-share oleh masing-masing wali kelas. Jumlah kuota PTM kelompok A dan B ada berapa ya? Saya menyesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas dong. Dan misalnya putrinya ada berapa, putranya ada berapa. Nah, seperti itu kami pertimbangkan karena memang kami tadi ya, Bapak Ibu guru itu tadi loh ya, bersama kami menyongsong masa depan. Maka segala sesuatunya ada beberapa yang memang harus diatur biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, begitu ya. Kalau berhalangan tukar jadwal boleh nggak Pak? Tapi nggak masuk terus-menerus kalau ada kelas yang PTM. Kita lihat per kasus, kamu tidak bisa masuk sekolah itu karena apa? Ya, kalau mau tukar hari, kalau hanya misalnya untuk kulaan, misalnya ya kulaan karena ada, Bu, saya ini ikut pelajaran Ibu, tapi saya sambil kulaan loh, Bu. Tetap ikut pelajaran. Saya kadang cuma, nah seperti itu, karena memang tuntutan harus keluar. Nah, seperti itu. Kita lihat per kasus dulu ya. Kita lihat per kasus. Jadi kita tidak bisa menyampaikan boleh, tidak. Ya, kasusnya apa dulu, baru kami menyampaikan oke. Nanti kami akan berkoordinasi dengan kelas itu sendiri, yang notabene absennya sudah tertata dengan rapi, begitu ya. Bu, kalau misal kelompok A dan B jadi, yang kelompok B secara online atau iya. Jadi kalau misalnya seperti ini tadi sudah diatur dalam kelompok-kelompok, berarti kalau A itu PTM, berarti untuk kelompok B itu online. Nah, hari Selasanya nanti kita akan buat secara bergantian B PTM, yang A online, gitu ya. Jika seandainya jumlah kuota di kelompok A dan B sudah tercukupi, apakah masih ada siswa yang tidak ikut PTM? Kan ini ya, jika seandainya jumlah kelompok kuota di kelompok A dan B sudah tercukupi, apakah masih ada siswa yang tidak ikut PTM? Semuanya sudah diatur, jadi semuanya nanti akan mengalami PTM, akan mengalami online, ya. Semua sudah diatur oleh sekolah dan dipersiapkan. Untuk surat pernyataan ini mungkin bagi yang belum ya, yang sudah mengumpulkan kapan hari setuju kalau kalian itu mengikuti PTM, tidak usah mengumpulkan pulang, tapi yang belum ya, belum dan sekarang ini wajib untuk mengikuti PTM harus mengumpulkan surat pernyataan. Ya, berarti yang PTM tidak setiap hari masuk, iya, kita buat secara bergantian dulu, kita belajar menyesuaikan situasi dan kondisi masuk sekolah kembali. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak kaget begitu ya. Hari ini masuk, besok online, terus gantian. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa 1 minggu, minggu berikutnya kalian sudah terbiasa, minggu berikutnya lagi sudah terbiasa, senang masuk sekolah. Nah, ini ya. Oke. Bu, di berita juga ada artis pulang dari Turki terkena Omikron. Ya, Bapak Ibu guru di sini sudah setuju. Dan salah satu teman kami juga dari sana, meskipun udah karantina, karantina, kan masih ada rasa takut Bu dalam diri setiap siswa. Ini bagaimana dong Bu? Aduh, terima kasih saya jawab ini ya. Kebetulan memang ini mungkin beritanya sudah menyebar ya, bahwa salah satu siswa kita ini habis pulang dari Turki. Nah, ini nanti ada prosedur yang sudah dipersiapkan di sekolah. Tidak hanya sekedar karantina saja, ya. Tidak hanya sekedar karantina saja, tapi siswa tersebut kami rumahkan untuk sementara waktu. Jadi jangan khawatir, ya. Kami rumahkan untuk sementara waktu, kemudian kami baru bisa ya mengajak
si anak ini masuk kembali dengan berbagai macam persyaratan, tentu saja melalui surat dari dokter, pokoknya sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi kalau belum bisa menunjukkan seperti ini, ya persyaratannya diminta sekolah khusus untuk anak ini belajar di rumah untuk sementara. Begitu ya, tidak usah khawatir. Ya, sekolah juga akan menindaklanjuti kekhawatiran kalian semua. Oke, begitu ya. Oke. Bu, berarti untuk penugasan atau penilaian harian nanti paperless atau tergantung kebijakan guru ya. Saya rasa semuanya mungkin nanti dikumpulkan. Ini Bu Lili ini ya. Kalau saya biasanya GCR semua kalau model seperti ini. Apakah paperless atau tergantung kebijakan guru ya. Memang kalau sekarang ini masih aman kalau kita ini tidak saling bertukar barang ya. Memang saya menyampaikan kepada Pak Pambong, kalau anak-anak mengumpulkan kertas, Bapak Ibu guru itu juga takut nak ya. Jadi bukan kamu toh yang takut, kalau kami salah satu Bapak Ibu guru tertular, amsyong sekolahnya ya. Kamu mungkin merasakan Bu Lili sakit 1 tahun itu pontang-panting yang menggantikan di sekolah. Jadi Bapak Ibu sama juga seperti anak-anak, sama seperti mama bapak. Kami juga manusia yang juga punya keluarga yang juga takut ketularan ya, juga harus menjaga diri juga ya. Nah, mari kita sama-sama menjaga ya. Apakah paperless atau online? Saya jawab bahwa sekolah akan mengupayakan yang terbaik untuk para siswa, yang aman untuk siswa dan juga aman untuk kami. Ya, saya tidak menjawab itu online atau bagaimana, tapi cara yang aman untuk kesehatan kita. Begitu ya. Lanjut. Oh, masih ada. Dilaksanakan ulangan harian BAT secara online. Boleh ya, itu tadi jawabannya. Kami akan merancang yang aman untuk kami dan juga untuk anak-anak. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Lili. Apakah masih ada lagi ya pertanyaan? Ya, sudah tidak ada lagi? Ya, cukup? Ya, semua tadi sudah disampaikan secara jelas ya. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik, bisa ikut pelajaran dengan baik, tata tertib diikuti dengan baik. Ya, kita berproses bersama, Bapak Ibu guru bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, kalian dapat ya ilmunya ya, kalian juga punya karakter yang baik, itu harapan dari orang tua dan sekolah ya. Itu. Ada tambahan sedikit dari Bu Lili, silakan Bu. Para siswa mungkin juga orang tua yang ada di rumah, kebetulan Bu Lili juga guru biologi ya. Pandemi yang membuat seluruh dunia ini heboh dan karu-karuan ini disebabkan oleh virus yang sebenarnya notabene itu adalah bentuk peralihan antara biotik dan abiotik, antara benda hidup dan benda mati. Jadi dia itu sebenarnya kalau dalam klasifikasi itu lebih primitif daripada manusia. Maka pinternya manusia itu menyebabkan manusia itu bertahan hidup sampai sekarang. Spesies manusia bertahan hidup sampai sekarang karena kepandaian dan perkembangan manusia. Maka dengan kepandaian yang kita asah setiap hari, ya kita lebih pintar dari virusnya, ya ayo kita itu mengakali itu. Salah satunya adalah dengan menjaga imun kita. Itu ilmunya kan sudah dikasih. Jangan lupa makan buah. Ya, Bu Lili ini minum jus pagi sore. Ya, pagi sore. Ya, jangan telat makan. Ya, jangan telat makan. Makan yang berkualitas. Kualitas itu apa? Komposisinya yang benar. Karbohidrat, protein, lemak itu dicukupi, tapi jangan lupa mineral dan vitamin melalui buah dan sayur. Dan juga tidur yang cukup.
Jadi kalau kamu hobi wayangan, kok ae pelajarannya sekarang dikasih tugas kok ae kok bengi ae kan kebanyakan begitu ya. Ayo dikerjakan sekarang. Mesti yang ditanyakan apa? Bu, terakhir kapan dikumpulkan? Oh, ini mesti mau garap nanti ini. Nanti malam ae, nanti malam dikelompoknya lalu kamu wayangan, besok bangunnya jam 9. Ya, saya beritahu, metabolisme tubuh kita itu bisa berlangsung dengan baik kalau kita menerapkannya kebiasaan itu secara rutin. Tidur rutin, makan rutin, bernapas rutin. Ya, makan rutin itu makan yang baik, ya. Jangan tiap hari makan pizza, makan Kentucky, ya. Nanti saya kalau ngomong gini saya bisa dimarahi sama yang punya pizza, ya. Buah dan sayur. Ya, kalau enggak doyan gimana caranya supaya doyan? Jangan mengandalkan vitamin yang kamu beli. Itu semua sintetis, ya. Jadi dengan begitu tubuhmu akan sehat, ya. Jangan lupa matahari itu sehat. Kalau tadi tanya gimana supaya enggak sesak napas, sebentar jalan keluar cari matahari, cari angin, buka. Saya juga enggak setiap saat. Saya juga sesek kalau gini terus, ya. Ayo sama-sama kita menjaga imun kita, kesehatan kita dengan makan, tidur, pola hidup yang baik, ya. Jangan mau kita dikalahkan oleh makhluk primitif itu. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih ya. Ada banyak tadi ya. Intinya adalah kita harus bisa melakukan pola hidup dan pola makan yang baik gitu ya sendiri ya, dan itu pasti akan membuat kita menjadi sehat dan bisa melakukan segala tugas-tugas kita dengan baik. Saya kira itu, atau mungkin ada tambahan? Oh, dari Bu Rate, silakan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih anak-anakku yang terkasih kelas 10, 11 dan kelas 12. Saya tahu mengenai PTM ini ada yang kaget dan mungkin kagetnya dulu kok begini, tapi ada yang merasa senang karena nantinya itu akan berkumpul dengan teman-teman. Saya hanya pesan satu saja. Kita ini adalah keluarga besar Smaksta yang notabene harus bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ya, yang harus bisa menjaga kekeluargaan itu dengan baik. Ya, hari ini Bu Rate sudah dapat laporan. Di chat sudah mulai ada yang bertingkah, ada yang jengkel, ya, ada yang merasa terhina, sudah ada laporannya. Oleh karena itu saya berharap, ayo kalau mengeluarkan sebuah kalimat, ya, buatlah kalimat yang bijak. Jangan seolah-olah kalimat yang kamu buat itu menyinggung perasaan orang lain. Maaf kalau di Zoom seperti ini dibaca banyak orang loh ya. Ya, tapi kalau kamu mungkin tatap muka, oke lah, nanti dengan Bu Rate. Tapi kalau seperti ini ada orang tua juga, maaf ya, ada orang tua juga yang mengikuti pertemuan ini. Mari, jangan sampai orang tua ya menyampaikan, walah, ada Smaksta kok koyo ngene. Nah, seperti itu. Saya berharap mari kita promosikan sekolah kita dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan baik juga. Ya, kesalahpahaman dan lain sebagainya bisa kita atasi asalkan kita ya kalau bicara ataupun menulis di chat seperti ini tidak ceplas-ceplos. Kita pikirkan betul. Aku mau menulis apa ini? Kalau saya menulis seperti ini kira-kira menyakiti orang lain enggak? Orang lain tersinggung enggak? Nah, seperti itu ya. Nah, saya berharap setelah ini sudah tidak ada lagi, tidak dilanjutkan ya istilahnya. Oh, ini kelas 10 ini. Sehingga ini kelas 11 ini tadi ya. Wah, misalnya seperti itu. Tapi sudah berhenti sampai di sini. Nanti kita ketemu di sekolah, saya hanya akan bertanya apa yang dicari. Ya kalau Bu Rate ya pengennya ya kamu jadi satu keluarga. Ya. Nah, begitu ya. Saling menjaga hati ya, biar tidak saling jengkel. Itu nanti yang terjadi di sekolah manakala semua 10 kelas masuk. Ya. Hindari kontak misalnya hanya dilihat kemudian kamu mengatakan, "Oh, orang ini kurang ajar dulu." Ingat nih, ya. Matanya itu loh berbicara, matanya memang seperti itu mau diapakan? Ya, hati-hati. Oke ya, itu pesan Bu Rate, harapannya semuanya menjadi satu saudara yang luar biasa di sekolah.
Oke, terima kasih informasinya. Siapapun yang memberikan informasi kepada Bu Ratih, harapannya semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik, dan menyenangkan di semester. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratih dan Bapak Ibu Pak Pabong, ada Bu Lili sudah menyampaikan informasi. Mungkin dari Bapak Ibu wali kelas, barangkali ada yang memberikan tambahan, diberi waktu dan kesempatan, silakan. Ya, baik, kalau begitu kami undang Bapak Ibu wali kelas untuk maju ke depan biar terlihat oleh teman-teman dan anak-anak di rumah. Ini loh Bapak Ibu kalian yang ada di sekolah, kami siap untuk melayani kalian lagi, membantu kalau misalnya mengalami kesulitan dan sebagainya ya. Dengan Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing ya, kelas 10, 11 dan 12, silakan Bapak Ibu. Ya, lalu nanti kita akan tutup dengan doa. Silakan. Ya, mari silakan. Ya. Ini ada Bapak Ibu wali kelas, ada 10 ya. 10 wali kelas ya, mulai dari kelas 10 IPA sampai dengan kelas 12 IPS 3 ya. Hari ini berkumpul bersama, kami adalah saudara. Kami juga ingin menunjukkan, memberikan teladan pada kalian bahwa kami juga bersaudara. Kita semua bersaudara di SMA Stanislaus ya. Dan kita akan tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa ya, semoga apa yang kita dapatkan ya, informasi dan segala macam ya tadi yang kita peroleh sungguh-sungguh akan berguna untuk anak-anak kita yang ada di rumah ya. Baik, kita akan tutup dengan doa dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, bahkan Bapak Ibu orang tua. Baik, kita akan tutup dengan doa. Silakan, Wendy. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih atas berkat-Mu sampai dengan siang ini. Kami telah mendengarkan penjelasan sosialisasi tentang PTM 100% yang akan dimulai Senin besok. Kiranya Tuhan, semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru boleh kami terima dengan sebaik-baiknya dan terlebih boleh kami laksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami semua ingin sehat, kami ingin bertemu dengan teman-teman kami, jagalah kami semua ya Tuhan, agar semuanya boleh dalam keadaan baik, sehat, dan selamat. Kami akan bertemu Senin besok. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Santus Stanislaus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Selamat siang. Ya. Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Masih Bu. Dadah. Terima kasih Bu. Pak. Masih Bu. Makasih Bu, makasih Pak. Makasih Pak. Matur nuwun nggih.